Penasihat hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati juga menyinggung soal kriteria orang yang layak mendapatkan status Justice Collaborator. Ahli pidana Elwi Daniel menyatakan orang yang jadi pelaku utama tindak pidana tidak layak jadi Justice Collaborator. Di sini ditegaskan hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu. Kemudian ada pedoman bagi majelis hakim untuk menentukan justice collaborator. Salah satu pedoman itu adalah syaratnya bukan pelaku utama. Dalam konteks tindak pidana pembunuhan, pelaku utama itu apakah sama dengan pelaku material yang menyebabkan matinya seseorang atau seperti apa? Karena ini ditanyakan pendapat saya, maka penjelasan saya terhadap pemahaman tentang siapa yang disebut sebagai pelaku utama itu, menurut saya pelaku utama itu adalah pelaku yang perannya sangat signifikan dan menentukan di dalam melakukan peristiwa pidana beserta akibatnya itu. Ya, kalau di dalam tindak pidana pembunuhan misalnya, siapa yang menusuk pakai pisau, siapa yang menembak dan sebagainya. Nah, kalau pihak-pihak yang melakukan perbuatan material itu berarti dia memiliki kedudukan yang signifikan. Sehingga dengan demikian menurut pendapat saya orang yang berkedudukan seperti itu tentu tidak layak untuk diposisikan sebagai justice collaborator. Saya lanjut satu poin lagi terkait dengan justice collaborator. Sejarah dan semangat pengaturan justice collaborator ini kan ada seorang pelaku bekerja sama, kemudian membuka peran pihak yang lebih besar atau membongkar kasusnya dan menyampaikan informasi secara konsisten dan jujur. Nah, pertanyaan kami pada saudara ahli, apakah seseorang yang pernah berbohong dalam proses pemeriksaan pidana, jadi bukan sekali bahkan bohongnya, bisa lebih dari satu kali. Kemudian dia juga memberikan keterangan di persidangan secara tidak konsisten. Apakah orang seperti ini pantas menjadi justice collaborator? Mohon izin yang mulia, karena kalau seperti itu tentu bukan saya yang akan memberikan penilaian. Yang mulialah nanti yang bisa memberikan penilaian, karena sekalipun orang itu diusulkan untuk menjadi justice collaborator, kalau seandainya yang mulia majelis hakim menolak dia untuk menjadi justice collaborator, maka dengan alasan sering berbohong, perilakunya tidak baik dan sebagainya itu tentu dia tidak bisa diterima dan tidak layak untuk dihadirkan di persidangan sebagai justice collaborator.